Oke, ini setelah 2 hari dari terakhir gua withdraw si roller coin. Hari ini gua mau ngecek apakah hasil dari withdraw gua kemarin itu udah masuk apa belum ya. Ya, halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet ya. Video kali ini adalah lanjutan atau part 3-nya dari video gua sebelumnya yang ngebahas tentang mining gratis di simulator game yang bernama rollercoin.com ya. Nah, buat kalian yang belum tahu Rollercoin ini apa, jadi si Rollercoin ini adalah game berbasis simulator mining kripto, yang dimana di dalam simulator game ini kita bisa sambil main game untuk mendapatkan power, yang nantinya si power ini bisa kita pakai untuk dapetin koin atau token yang bernama RLT dari platform ini. Nah, dan gak cuma itu aja, buat kalian yang koin atau token RLT-nya ini udah cukup banyak, nantinya kalian bisa tuker token RLT tersebut dengan mesin mining yang ada di dalam game ini. Yang dimana kalau kita udah punya mesin miningnya, kita nggak perlu main game lagi untuk ngumpulin koinnya, karena power supply yang kita dapat udah otomatis dikerjain sama mesin mining ini. Nah, buat kalian yang mau tahu untuk cara mainnya dan gimana cara daftarnya untuk kalian para pemula, gue udah pernah bahas di video gue sebelumnya ya. Jadi kalian bisa langsung aja klik link videonya yang ada di sini ya. Cara daftar atau cara main di rollercoin.com. Nah, di video kali ini, atau lebih tepatnya di part 3-nya tentang Rollercoin ini, gue akan lebih spesifik nunjukin gimana caranya nukerin saldo hasil koin yang udah kita dapat dari si Rollercoin ini untuk kemudian kita cairkan menjadi rupiah. Karena setelah gue perhatiin masih ada aja yang julid atau yang ngasih komen negatif sama platform ini gitu. Kayak misalkan bilang ini scam lah, ini hoax lah, tipu-tipu lah, dan sebagainya gitu. Gue nggak ngerti kenapa nih orang pada komen julid begini gitu. Padahal di video sebelumnya gue udah tunjukin live withdraw hasil dari Rollercoin ini dan berhasil landing dengan selamat di electronic wallet gue yang udah ada di Indodax gitu. Entah mereka yang nggak nonton sampai selesai part yang sebelumnya, entah gimana, nggak ngerti deh pokoknya. Nah, tapi ternyata setelah gue searching, memang ternyata ada platform yang mirip dengan Rollercoin ini yang emang sedikit mencurigakan sebenarnya. Mungkin yang dimaksud scam sama mereka adalah platform yang mencurigakan ini, bukan Rollercoin-nya gitu. Bisa jadi teman-teman yang kena scam di platform tersebut malah salah kaprah ngelampiasinnya di Rollercoin gitu. Padahal Rollercoin ini udah cukup lama ya, dari 2018, udah 3 tahunan lah kurang lebih. Dan terbilang cukup profesional dalam pengelolaannya. Nah, buat kalian yang mau tahu apa nama platform yang mencurigakan tersebut, dan gimana cara lengkapnya untuk withdraw hasil mining dari Rollercoin ini hingga sampai dengan selamat ke electronic wallet kita, simak terus video ini ya. Nah, di sini gue udah buka Rollercoin gue via browser ya. Jadi ini adalah tampilan awal dari si Rollercoin ini buat kalian yang belum tahu. Oh ya, buat kalian yang mau ikutan atau mau join di platform ini untuk mulai ngumpulin kripto dengan cara mining gratis, kalian langsung aja klik link pendaftarannya yang ada di bawah ini ya, yang udah gua cantumin di kolom deskripsi dari video ini. Nah, jadi tampilan Rollercoin itu kayak gini ya. Jadi jangan salah. Jadi ada satu platform yang si tampilannya dan juga konsepnya itu mirip-mirip dengan Rollercoin ini. Namanya adalah ini ya, Bitcoin Mania. Nah, ini bitcoinmaniagame.com. Nah, di bitcoinmaniagame.com ini tuh emang mirip banget cara mainnya sama kayak Rollercoin ini, kurang lebih sama. Cuma yang membedakan di sini adalah Bitcoin Mania ini tuh merupakan web yang masih baru banget. Jadi si Bitcoin Mania Game ini emang agak sedikit mencurigakan ya teman-teman, karena dia emang masih baru. Dan setelah gua lihat ulasannya di beberapa website ya seperti Trustpilot, banyak banget yang kecewa sama website ini. Dan kita bisa lihat juga di sini ya, kita scroll ke bawah. Kita bisa lihat di sini social networknya, kita bisa lihat di Facebooknya sendiri, dan di Facebooknya sendiri ini kita bisa lihat ya, yang mengikuti Facebooknya nggak nyampe 1000, cuma sekitar 900-an orang gitu yang mengikuti. Dan kita lihat juga di sini ya, di Instagramnya dia, di social networknya yang lain, itu cuma memiliki 463 follower gitu, kecil banget kalau untuk ukuran situs simulator yang terpercaya gitu. Makanya di sini kalau gua ngeliat ini emang agak sedikit mencurigakan gitu. Kemudian kita lihat dia juga punya channel YouTube di sini, si Bitcoin Mania Game ini, dan subscribernya juga kita bisa lihat ya, di sini nggak nyampe 1000 sama sekali. Di sini cuma 303 aja subscribernya, 300-an gitu. Dan sekarang kita coba bandingkan dengan si Rollercoin ini ya, rollercoin.com ini kita buka. Di sini ya, kita lihat si channel YouTube-nya Rollercoin ini ya. Ini channel YouTube-nya di sini. Nah, si Rollercoin sendiri memiliki subscriber sebesar 62.800 ya, jauh lebih banyak daripada si Bitcoin Mania Game ini. Jadi ini adalah salah satu poin penting yang membuat si Bitcoin Mania Game ini merupakan salah satu web yang mencurigakan menurut gua, dan terbukti juga dari banyak teman-teman yang udah pernah pakai di sini, banyak yang gagal withdraw ya teman-teman.
Nah, sekarang kita bandingkan lagi dengan situs atau website dari rollercoin.com ini dari jumlah pengikut yang ada di fanpage Facebooknya. Kita lihat di sini ya. Kalau yang tadi kan si Bitcoin Mania Game itu pengikutnya di Facebook kurang lebih 900-an ya, nggak nyampe 1000. Sekarang kita lihat si Rollercoin ini ada berapa pengikutnya di Facebook. Nah, di sini pengikutnya di Facebook itu mencapai 130.000 orang. Kalau ini dibilang scam, ini nggak mungkin ya. Kalau sampai followernya atau pengikutnya bisa nyampe 130 ribuan orang. Sedangkan kalau kita lihat yang ada di Bitcoin Mania Game ini pengikutnya cuma 900. Nah, jadi gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang kemarin ngata-ngatain si Rollercoin ini scam, ini penipuan, ini hoax dan lain-lain, mungkin kalian itu mainnya bukan di sini, tapi kalian mainnya di sini nih, Bitcoin Mania Game ini. Ini berbeda dengan Rollercoin yang ada di sini ya. Ini beda jauh dengan yang ada di sini ini. Kalau ini Bitcoin Mania ini gue belum pernah dengar dan gue belum pernah main di sini, jadi gue nggak tahu nih gimana asal usulnya gitu. Kalau yang ini, yang Rollercoin, gue udah tahu dari tahun 2018 mereka udah rilis ya. Kalau yang Bitcoin Mania ini gue belum tahu sama sekali gitu. Jadi buat teman-teman yang kemarin ngatain scam, itu penipuan dan lain-lain, mungkin kalian mainnya di sini ya, di Bitcoin Mania. Dan perlu kalian perhatikan, Bitcoin Mania dengan Rollercoin ini berbeda, meskipun mereka sama-sama game simulator dan tampilannya mirip banget. Nah, gitu ya. Oke, kemudian sekarang balik ke Rollercoin-nya. Nah, di sini biar lebih afdol buat kalian yang penasaran emang beneran bisa withdraw apa enggak, ini gua sekarang bakalan withdraw sekali lagi ya. Jadi tolong diperhatikan lagi, disimak baik-baik. Di sini gua bakalan withdraw biar bisa ngebedain mana web yang terpercaya dan mana web yang mencurigakan gitu ya. Oke, jadi di sini kebetulan ini udah hari pertama ya. Di sini mesin mining gua udah kekumpul banyak. 2 minggu yang lalu itu gua sempet upload withdrawnya, itu gua dapat Rp67.000 dari hasil mining kurang lebih 2 minggu. Nah, sekarang ini karena mesin mining gua di sini udah banyak dan gua udah upgrade 4 mesin mining yang ini. Di sini gua udah dapetin 0,001 atau kurang lebih 67 ribuan itu dalam waktu 1 minggu. Jadi lebih cepet ya. Kalau kemarin kan speed power gua yang ada di sini itu 170 ribuan, sekarang udah mencapai 481 ribu karena di sini alat atau mesin mining gua udah makin banyak. Jadi kecepatannya naik 2 kali lipat dan hasil yang gua dapat juga naik 2 kali lipat. Yang sebelumnya gua dapat hasilnya itu 2 minggu sekali, sekarang jadi 1 minggu sekali. Oh ya, di sini gua juga bakalan contohin dulu sebelum gua withdraw cara beli mesin miningnya itu gimana. Jadi di sini kita perlu beli mesin miningnya dulu ya teman-teman, supaya kita bisa mining atau menambang koin secara otomatis. Nah, caranya di sini kita perlu ngumpulin koin atau token yang namanya RLT dulu di sini. Nah, ini yang namanya RLT nih ada di atas nih, yang di bawahnya ada Bitcoin. Kemudian di bawahnya ada Ethereum, bawahnya lagi ada Binance dan lain-lain. Nah, untuk transaksinya di game ini, untuk jual beli alat miningnya itu kita menggunakan token yang namanya RLT yang ini ya, yang di atas ini. Dan perlu kalian ketahui, untuk token RLT ini kita nggak bisa withdraw atau kita nggak bisa cairkan ke rupiah atau ke electronic wallet kita gitu, karena dia fungsinya hanya sebagai alat pembayaran di dalam game ini aja gitu. Yang bisa kita cairkan atau kita withdraw ke rupiah adalah koin yang berbentuk kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Doge, Binance dan lain-lain. Jadi seperti yang pernah gue sampein di video sebelumnya, buat kalian yang player baru, player gratisan, itu gue selalu saranin untuk kalian yang belum punya mesin mining untuk ngumpulin RLT dulu dengan cara kalian masuk ke My Power sini, lalu kalian klik yang ini ya, gambar My Power sini, lalu kalian klik di sini yang Split Power. Kemudian di sini si roller tokennya ini kalian ganti jadi 100 ya teman-teman. Kemudian si Bitcoinnya kalian ganti jadi 0. Gitu, supaya ketika kalian nanti main game itu fokus pendapatan kalian adalah untuk RLT dulu. Sebenarnya ini gue udah pernah bahas di video sebelumnya, tapi di sini gue coba jelasin lagi. Siapa tahu di sini ada teman-teman yang baru pertama kali nonton video ini dan belum tahu cara mainnya. Jadi singkat aja ya, gue jelasin dulu. Nah, kemudian di sini kalau kalian udah ubah ini menjadi 100 dan yang lainnya jadi 0, di sini kalian tinggal klik save change aja gitu. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih bang harus yang ininya dulu 100 gitu, yang lainnya kenapa di-nolin gitu. Padahal kan yang lainnya ini kita bisa cairin gitu jadi rupiah, sedangkan RLT kan kita nggak bisa cairin. Kenapa harus ke RLT dulu? Karena di game ini kalau misalkan kalian langsung ngumpulin Bitcoin, split powernya langsung dikasih ke Bitcoin, kemudian kalian hanya ngandelin power dari main game, itu kalian nggak akan nyampe-nyampe ngumpulin koinnya. Karena untuk RLT sendiri lebih gampang dikumpulinnya menggunakan power kecil dibandingkan dengan koin-koin yang ada di bawah ini. Kalau untuk yang ada di bawah ini itu perlu power yang lebih gede, dan jalan satu-satunya supaya kita bisa dapat power lebih gede, kita harus memiliki mesin mining dulu gitu. Yang dimana untuk memiliki mesin mining kita harus membelinya menggunakan token yang namanya RLT ini gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan token RLT ini kalian udah berkumpul banyak, barulah di situ kalian beli mesin miningnya. Kemudian kalau mesin mining kalian udah banyak, barulah di sini kalian ubah lagi split powernya
jadi 0 RLT-nya, baru fokus ke yang lain tenaganya gitu ya. Oh iya, just info lagi, untuk ngerubah split power ini di sini kalian hanya bisa rubah setiap 12 jam sekali. Termasuk untuk kalian yang pengguna baru ya, yang baru pertama kali daftar di Roller Coin ini. Untuk kalian yang baru join, baru buat akun, itu kalian baru bisa rubah split powernya ini setelah 12 jam. Kemudian mungkin kalian ada juga yang bertanya-tanya gimana sih caranya ngumpulin powernya buat yang nggak punya mesin mining. Sebenarnya gue juga udah pernah bahas di video gue sebelumnya. Caranya adalah dengan main game di sini ya teman-teman. Nah, klik aja game di sini, kemudian kalian pilih game mana yang mau kalian mainin. Misalkan di sini kalian main game Flappy Bird yang ini, klik aja. Kemudian abis itu di sini kalian tinggal klik start aja. Abis itu di sini kalian tinggal klik kayak gini. Abis itu kita tunggu sampai dia beres. Oke, jangan sampai nabrak tiang. Oke, dan selesai. Abis itu di sini kita klik gain power. Maka nanti power yang kita dapat dari hasil main game ini dipindahin ke akun kita yang ada di Roller Coin ini untuk menggerakkan mesin miningnya. Tuh, ini buat yang player gratisan ya, yang belum punya mesin mining biasanya pakai cara ini gitu untuk ngumpulin RLT. Nah, kalau udah di sini kita balik ke home, kita lihat di sini tenaga kita bertambah 25%. Sorry, 0,25% dari hasil main game. Nah, di sini makin tinggi powernya sini, makin cepet block reward yang bisa kita dapat di sini ya. Ini block reward ya. Jadi semakin tinggi power kita, ini semakin kencang jalannya. Nah, efeknya ke kita apa? Kalau ini semakin kencang, kalau ini semakin kencang, semakin bagus. Berarti di situ pendapatan kita makin cepat naiknya. Dan karena di sini kita tadi power ini kita udah klik yang split power, kemudian RLT-nya fokus di 100%, maka nanti pendapatannya yang kita dapat dari hasil power tadi, dari hasil main game itu akan fokus untuk ngumpulin RLT, dan hasil RLT-nya itu bisa kita lihat di sini ya. Dan kalau misalkan RLT kalian di sini udah cukup ya, udah kelihatan udah banyak, di sini kalian langsung beli alat mining aja supaya kalian nggak mesti capek lagi mainin game untuk dapetin powernya. Nah, untuk cara beli mesin miningnya kalian tinggal masuk aja ke store yang ada di sini ya. Ini ke toko yang sini, kemudian nanti akan muncul tampilan kayak gini. Di sini kalian klik yang miners ini. Kemudian di sini kalian pilih alat mining mana yang mau kalian beli gitu. Buat kalian yang RLT-nya sedikit, di sini ada alat mining yang paling murah itu di harga 2,6 RLT yang ini, dan ini ada yang 3 RLT. Ini paling murah yang dua ini. Biasanya untuk para pemula. Nah, gua sendiri di sini pengen coba beli yang ini, yang 59 RLT ya. Nah, 59 RLT ini gua beli. Kemudian di sini gua klik yes. Habis itu udah muncul ya di sini tulisan successful purchase. Kemudian untuk alat mining yang kita beli tadi ada di sini ya, dia tampil di sini nih, di sini nih. Kemudian untuk cara menjalankannya supaya alat mining ini muter, di sini kita tinggal geser aja, pindahin, tarik, lalu taruh ke rak yang ada di sini. Tuh, maka dia bertambah ya 500.000 powernya. Tadi kan 400 ribuan. Ketika gua taruh, dia langsung 500.000. Nah, kalau misalkan ini gua taruh lagi ya, gua klik move to item, ini dia berkurang lagi tenaganya gitu. Jadi makin banyak alat mining kita, makin tinggi tenaga yang bisa kita dapat gitu, atau makin gede power yang bisa kita dapat. Nah, ini gua taruh lagi ya. Taruh di sini. Seret gitu. Jadi tinggi lagi tenaganya. Dan yang asiknya di sini, si alat mining ini itu tenaganya bisa bertahan selama 5 hari. Berbeda dengan ketika kita main game ya teman-teman. Kalau kita main game, di sini tenaga yang bisa kita dapat itu powernya hanya bertahan selama 1 hari. Nah, kalau untuk hasil dari mesin mining ini powernya ada di sini ya, bertahan 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk ngecasnya juga bisa 4-5 hari sekali. Jadi nggak mesti sehari sekali ya. Kalian bisa jalanin di sini, udah dia jalan. Kemudian kalau kalian mau ngecas, tinggal klik aja di sini recharge. Klik recharge, maka dia electricity recharged, langsung terisi otomatis gitu. Jadi ketika ini dia jalan, kalian mau matiin si laptopnya atau komputernya atau handphone kalian matiin, terus internetnya matiin, dia tetap jalan gitu sampai 5 hari. Karena di sini tenaga electricity-nya itu hanya cukup untuk 5 hari aja. Kalau lewat dari 5 hari kalian nggak klik recharge atau cas, dia akan berhenti untuk menambang. Jadi di sini cara mainnya gampang banget ya. Tinggal login aja setiap 5 hari sekali, kemudian klik recharge, habis itu logout lagi, matiin lagi, dia tetap jalan secara otomatis. Oke, kemudian di sini kalau udah hasil miningnya itu kekumpul dan udah banyak, itu akan ditampilkan di wallet kita yang ada di sini ya. Dan kekumpul cukup banyak, 0,0015605 si Bitcoinnya. Dan di sini untuk cara withdrawnya kita langsung masuk aja ke wallet yang ada di sini ya. Gua klik wallet. Kemudian di sini ada pilihan kalian mau cairin atau withdraw koin kalian yang mana. Nah, untuk setiap koin yang mau kalian withdraw di sini mempunyai batas atau jumlah minimal withdrawnya masing-masing. Contohnya di sini ya. Gua klik yang Bitcoin. Di sini untuk yang Bitcoin sendiri batas minimal pencairannya itu sebesar 0,0001 untuk mencairkannya. Di sini kebetulan gue udah mencapai batas minimum pencairan ya, 0,00156. Jadi di sini gue bakalan langsung klik withdraw aja.
Caranya di sini kalian tinggal klik withdraw yang ada di sini untuk mencairkannya. Kemudian di sini kalian tinggal masukin aja alamat Bitcoin address dari electronic wallet yang kalian miliki. Bisa dari Indodax, bisa dari toko kripto, bisa dari Pintu, bisa dari Trust Wallet, dan dari manapun itu. Selama ada Bitcoin addressnya kalian bisa pasang di sini atau tempelin di sini gitu untuk mencairkannya. Nah, kebetulan di sini gua pakai Indodax ya. Jadi di sini gua bakalan withdraw menggunakan electronic wallet yang gua punya dari Indodax. Di sini gue buka akun Indodax gue. Kemudian abis itu di sini gue klik wallet. Kemudian abis itu di sini gue cari Bitcoin. Mana Bitcoin nih? Oh, ini ada Bitcoin, BTC. Nah, ini. Kemudian di kolom BTC ini yang ada di Indodax, gue klik yang deposit yang ada di sini. Kemudian ini gue close. Habis itu di sini kita tinggal copy alamat terima Bitcoin kita yang ada di Indodax yang ini ya. Jangan yang kirim Bitcoin, tapi yang terima Bitcoin. Habis itu di sini kita copy. Habis itu di sini kita balik lagi ke platform Rollercoin tadi. Habis itu di sini kita pastein si alamat Bitcoin address yang tadi udah kita paste dari Indodax. Habis itu di sini kita tinggal pastein alamat Bitcoin address yang udah kita copy dari Indodax tadi ya. Habis itu di sini kalian tinggal klik yang ini ya. I confirm that the power address correspond to the selected currency. Nah, ini ya, kita checklist. Kemudian habis itu di sini tinggal kita copy semuanya yang mau kita cairin. Ini gua copy, lalu di sini gua cairin semuanya. Dan habis itu selesai ya. Di sini tinggal klik confirm aja. Nah, maka nanti akan muncul tampilan kayak gini. The withdrawal confirmation link has been sent to your email and will expire in 30 minutes. Nah, kalau udah muncul tampilan kayak gini, artinya mereka di sini udah mengirimkan link yang berisi konfirmasi untuk pencairan ke email kita yang udah terkoneksi dengan Rollercoin ini ya. Nah, di sini gua buka aja email gua, kemudian di sini gua cari emailnya dari Rollercoin. Oh iya, ini ada Rollercoin. Ini gua buka. Nah, ini ada link konfirmasinya. Ini gua klik confirm withdrawal. Nah, kemudian abis itu muncul tampilan kayak gini. Your withdrawal request is accepted. It will be processed within 1 to 3 business day. Nah, abis itu di sini kita balik lagi ke Rollercoin gua. Di sini tinggal klik close. Kemudian abis itu kita lihat di bagian bawah ya. Nah, habis itu di sini ada tulisan pending ya. Nah, habis itu di sini kita tinggal tunggu aja 1 sampai 3 hari sesuai instruksi dari si Rollercoin ini. Dan kita lihat apakah si saldo yang udah kita kumpulin dari Rollercoin ini berhasil landing dengan selamat di electronic wallet gua yang ada di Indodax. Kita lihat aja nanti ya. Jadi sekarang di sini gua pause aja dulu videonya. Kita sambung lagi nanti 1 sampai 3 hari kemudian ketika si saldo tersebut udah masuk di electronic wallet gua yang ada di Indodax. Oke, ini setelah 2 hari dari terakhir gua withdraw si Rollercoin. Hari ini gua mau ngecek apakah hasil dari withdraw gua kemarin itu udah masuk apa belum ya. Sekarang gua mau buka dulu akun Rollercoin gua. Kemudian di sini gua cek di home. Ini gua kumpulin dulu lah collect XP gratisnya. Kemudian ini gua charging dulu. Kemarin sih sebenarnya gua udah sempet ngecek ya. Hari kemarin itu biasanya sehari dia masuk, tapi pas kemarin gua ngecek dia belum masuk. Nah, sekarang di hari kedua gua mau ngecek apakah udah masuk apa belum. Ini gua cek wallet gua, kemudian gua cek hasil withdraw di Bitcoin gua kemarin. Ini kemudian di sini gua cek historinya. Oke, di sini historinya sih withdraw udah terkirim, udah send 0,00015606. Di sini nggak ada fee-nya alias free, jadi gratis tanpa biaya admin sama sekali. Dan sekarang gua mau ngecek di Indodax gua apakah udah masuk dengan selamat apa enggak. Ini kita buktikan ya. Gua masuk ke Indodax gua, di sini gua klik wallet. Gua klik yang BTC. Sip, ini di BTC sih udah masuk ya, udah ada di sini muncul. Rp79.000 dan kita cek ini BTC-nya gua klik. Kemudian kita lihat riwayatnya masuknya kapan? Tanggal 22. Tanggal 22 nih ya masuknya. Tanggal 22 ya jam 9 pagi. Oh, ternyata kemarin udah masuk ya tanggal 22. Ini kemarin gua withdraw di tanggal 21. Tanggal 21 withdraw siang, ternyata paginya jam 9 pagi udah masuk. Mungkin karena kemarin gua ngeceknya itu di jam 7 jam 8-an, jadi dia belum masuk. Tapi ini ternyata di tanggal 22 kemarin jam 9 pagi udah masuk ya. Dan ini landing dengan selamat sesuai jumlahnya ya. 0,00015606 dan di sini 0,00156606. Jadi semuanya masuk ya, nggak ada potongan-potongan sama sekali dan semuanya masuk dengan selamat.
Oke, jadi ini perhatikan ya, buat kalian yang kemarin-kemarin bilang ini scam lah, ini pembodohan lah, dan lain-lain. Silahkan kalian cek dulu videonya ini, tonton sampai selesai sebelum kalian memberikan komentar di bawah ya. Karena ini udah yang kedua kalinya gue melakukan withdraw dari roller coin ini, dan ini masih membayar ya teman-teman. Situs yang belum terbukti membayar dan yang masih meragukan itu adalah situs yang ini ya, yang Bitcoin Mania ini, yang kemarin gue bahas. Nah, yang ini, mana dia tuh Bitcoin Mania. Nah, yang ini. Yang ini meragukan nih. Karena di sini kan kita lihat emang tampilannya tuh mirip banget sama si roller coin, hampir menyerupai roller coin. Tuh, kita lihat dari tampilannya. Terus kemudian konsepnya mirip-mirip sama kayak si roller coin kalau kita lihat sekilas. Tapi ini tuh berbeda jauh. Dan yang ini gue masih belum tahu sama sekali. Ini juga merupakan salah satu game baru ya. Dan penggunanya juga masih sedikit. Jadi kalau misalkan kalian kena scamnya di sini atau kena tipunya di game sini, kalian nyalahinnya di sini aja, jangan nyalahinnya di sini di roller coin, karena ini dua platform yang berbeda, gitu ya. Oke, jadi di sini hasil withdraw gue udah mendarat di Indodax. Kita lihat berapa dapatnya. Di sini 0,00 sekian, ini gue dapatnya 79.000. Agak sedikit kecil memang, karena emang harga Bitcoin sekarang itu lagi anjlok banget, lagi turun. Di harga 500 jutaan nih. Kita lihat di Indodax sekarang harganya 500 juta. Jadi gue dapatnya kecil. Mungkin kalau harga Bitcoinnya sedikit lebih besar, itu di kisaran 700 atau 800 jutaan, ini mungkin gue dapatnya bisa di atas 100 ribuan. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi si roller coin ini sampai saat ini masih terbukti membayar. Oh ya, di sini ada satu updatean info lagi yang gua rasa perlu disampaikan. Di part yang sebelumnya gua kan pernah bahas tentang cara beli rak di sini ya. Jadi buat kita yang mulai mining di sini dan udah punya mesin mining, itu kan kita mau naruh mesin miningnya ini harus punya rak ya di sini. Kalau kita nggak punya raknya, si mesin miningnya nggak bisa kita taruh di sini kan. Nah, jadi kalau di part yang sebelumnya itu gue sempat bilang kalau ternyata si raknya itu gratis ya di sini kan. Dan sekarang ternyata ini udah berbayar ya teman-teman, udah nggak gratis lagi. Di sini udah ada harganya, ternyata 0,08 RLT ya, untuk yang rak yang pendek, dan untuk rak yang panjangnya harganya 0,15 RLT. Oke, jadi sekian ya tutorial gue kali ini tentang cara mining gratis melalui game simulator di rollercoin.com dan cara withdraw atau cara mencairkan hasil pendapatan kita dari roller coin ini ke akun electronic wallet kita di Indodax. Oke, jadi sekian ya, dan nggak lupa kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.